Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama Tribuners, aksi adu jotos antara anggota TNI dan polisi di Ambon yang sempat viral di media sosial kini telah berakhir damai. Kedua pihak berdamai setelah dilakukan mediasi di markas Pomdam 16 Patimura pada Rabu 24 November 2021 malam. Ketiga anggota yang terlibat baku hantam tampak saling berjabat tangan didampingi sejumlah pejabat kepolisian serta Kodam 16 Patimura. Kabid Humas Polda Maluku M. Rum Ohirat mengatakan aksi adu jotos itu dipicu kesalahpahaman saat berlalu lintas di jalan raya. Meski sudah damai, namun oknum yang bersangkutan tetap akan ditindak sesuai ketentuan. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 16 Patimura, Kolonel Adi Prayogo Khairul Fajar. Dia pun memastikan anggotanya juga akan ditindak agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sebelumnya, video viral adu jotos polisi dan TNI tersebut viral di media sosial pada Rabu 24 November 2021 lalu. Video berdurasi 26 detik tersebut memperlihatkan dua anggota polisi adu jotos dengan seorang anggota TNI. Viralnya video tersebut kini juga turut ditanggapi oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri. Dirinya merasa lega kedua pihak telah berdamai dan saling meminta maaf. Namun Refdi memastikan kejadian serupa tidak akan terulang lagi. Mengingat kejadian itu sangat memperburuk citra abdi negara di mata masyarakat. Refdi pun mengapresiasi langkah cepat pejabat kepolisian dan TNI dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, yang pertama dengan kejadian itu tentu kita bisa menyesalkan kejadian itulah. Bisa kita menyesalkan kenapa itu terjadi. Tetapi juga ada hikmah di balik sesuatu. Ya kan, artinya kita bisa belajar karena bagaimanapun pengalaman adalah guru yang terbaik. Kemudian bagaimana kita bertekad dengan terjadinya hal yang demikian, tidak terjadi lagi hal serupa di kemudian hari. Jadi yakin bahwa yang disampaikan Kapolri betul. Jadi kita akan pendisiplinan pada anggota kita. Jadi supaya tidak terjadi lagi. Bahwa kita adalah, saya dengan Pak Kapolda itu ya kakak saya. Kita bersaudara, begitu juga yang di lapangan. Jadi tidak boleh ada lagi terjadi mungkin kasus-kasus seperti yang kemarin sore. Setelah resmi mencabut laporan perseteruannya, Anggiat Pasaribu kini menemui anggota DPR Arteria Dahlan untuk meminta maaf. Pertemuan itu dilakukan di kantor fraksi PDIP DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 25 November 2021. Anggiat awalnya akan menemui Arteria di ruangan kerja, namun lantaran terkendala, pertemuan pun dipindah ke ruang rapat fraksi PDIP sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anggiat terlihat datang bersama sejumlah anggota keluarganya untuk menemui Arteria Dahlan dan sang ibu yakni Wasniar. Perbuatan yang dilakukan sebelumnya disebut sebagai hal yang salah. Ia pun mengungkapkan permintaan maafnya kepada Arteria dan Wasniar. Dalam kesempatan itu, Arteria dan Wasniar pun memaafkan Anggiat. Wasniar bahkan tampak tersenyum saat berkali-kali disalami dan dipeluk oleh Anggiat. Anggiat yang datang dengan keluarga pun bersalaman serta mencium tangan Arteria dan Wasniar sambil menangis. Ia bahkan sempat terlihat sungkem dengan Wasniar. Dengan pertemuan dua belah pihak itu disebut sebagai bentuk perdamaian antara Anggiat dan juga Arteria serta sang ibu. Hal itu lantaran keduanya saling menerima dan memaafkan. Ibu baju putih. Aduh, pala, aduh. Jangan maju. Woi, online foto yang kanan. Tapi di situ ada kamera yang bawa mobil. Kata ajudan itu yang nanti kita ke bandara karena kita nggak tahu. Yang kedua, fasilitas itu dipakai sama abang sendiri karena kan abang di situ. Itu kan cuma numpang. Jadi maaf ya bang,
Rindu ke sini mau minta maaf sama ibu, sama abang. Bukan untuk cari pembenaran, bukan untuk segala macam. Nah, Rindu minta tolong jangan dipinjam. Rindu tahu, Rindu kiau, Rindu kalah. Jadi kalau Rindu terus diri, Rindu bingung. Kayak tadi pertanyaannya kayak gini, Rindu mau ngapain? Kan kejadiannya abang lihat sendiri. Ada abang Rindu juga di situ, bukan Rindu pakai sendiri. Ini cuma yang numpang ikut, Bang. Kesengajaan pelaku pembunuhan di Subang, Jawa Barat membersihkan TKP menjadi satu dari alasan lamanya pengungkapan kasus tewasnya Tuti dan Amalia. Pelaku diketahui berusaha menghilangkan seluruh jejak pembunuhan dengan memandikan jenazah hingga membersihkan lantai. Ahli forensik dari Mabes Polri, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan jejak pembunuhan Tuti dan Amalia sangat samar ditemukan karena sengaja dihilangkan oleh pelaku. Dr. Hastri juga yakin bahwa pelaku pembunuhan Subang ini sangat memahami ilmu forensik sehingga bisa dengan sempurna menghilangkan jejak. Meski diakui sebagian jejak pelaku memang sudah hilang, namun Dr. Hastri menegaskan masih ada bukti jejak yang ditemukan. Tim Inafis Mabes Polri dan Polres Subang diketahui masih bisa mendeteksi sidik jari di tembok yang kering, kemudian di pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian di dalam mobil sidik jari pelaku juga turut ditemukan. Bahkan di setir mobil dan pintu bagasi yang sudah dibersihkan dengan air pun masih bisa dideteksi sidik jarinya. Hal ini kemungkinan besar pelaku terburu-buru saat membersihkan TKP. Diakui Dr. Hastri, sidik jari memang bisa dibersihkan dengan sabun. Karena itu, jenazah kedua korban sengaja dimandikan. Di jasad kedua korban, Dr. Hastri memang tidak menemukan satupun sidik jari. Selain karena sudah dimandikan, seusai dibunuh, jenazah langsung diotopsi tanpa dilakukan swab lengkap. Meski begitu, Dr. Hastri menegaskan sudah mengantongi bukti yang kuat untuk menjadi alat bukti yang bisa menjerat tersangka. Apalagi bukti yang diperoleh juga akan dikolaborasikan dengan alat bukti lain seperti file detektor kebohongan, psikologi forensik, hingga ilmu grafologi. Dirinya juga menegaskan bahwa temuannya itu merupakan alat bukti yang mutlak dan tidak bisa terkontaminasi atau diframing dengan apapun. Kasus penemuan mayat anak berusia 10 tahun dalam karung yang terlilit lakban di Kabupaten Bandung, Jawa Barat kini akhirnya terungkap. Pelaku tak lain merupakan tetangga korban yang masih berusia di bawah umur. Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan mengungkap kasus tersebut saat gelar perkara pada Kamis 25 November 2021. Tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah mayat korban ditemukan.
Saat ini pelaku sudah diamankan dan ditahan di Mapolresta Bandung untuk proses penyidikan. Hendra menjelaskan dari hasil pemeriksaan pada jasad korban ditemukan sperma pelaku. Berdasarkan pengakuannya, pelaku mengatakan bahwa dirinya menghabisi nyawa korban karena ingin menutupi kejahatannya. Pelaku sebelumnya telah melakukan tindak asusila terhadap korban sebelum akhirnya dibunuh. Pelaku menyebut dirinya kecanduan film dewasa. Setelah kejadian itu, pelaku juga sempat ikut mencari keberadaan korban saat dinyatakan hilang bersama dengan warga lain. Pelaku kini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Untuk diketahui, korban ditemukan tewas di belakang rumahnya di Kampung Cipadulun, Desa Tanjung Wangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban awalnya sempat pamit untuk mengaji pada Selasa 23 November 2021 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Seharusnya ia kembali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga larut malam korban tak kunjung pulang. Warga kemudian melakukan pencarian hingga menemukan korban tak jauh dari rumahnya. Korban ditemukan dalam kondisi mulut dan tangan diikat lakban. Tak hanya itu, kening korban juga terdapat luka bekas benda tumpul. Dari sana kita berhasil mengungkap ternyata pelakunya juga masih tetangganya dan anaknya kategori masih di bawah umur. Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak dikategorikan masih anak. Sehingga tidak bisa kita tampilkan pelakunya hari ini, namun sebenarnya pelakunya sudah kita tangkap dan sudah kita proses dan tentu saja didampingi dengan Bapas. Adapun motivasi mengapa pelaku menghabisi nyawa korban adalah karena pelaku sering melihat video porno. Dalam handphone pelaku kita menemukan banyak sekali koleksi video-video tersebut sehingga memicu pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Adapun motif mengapa menghabisi korban karena tidak ingin terungkap siapa yang melakukan kegiatan perbuatan cabul tersebut. Terhadap yang bersangkutan kita terapkan pasal 340, 338, kita juntukan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 dan 81. Adapun ancaman pidananya kurang lebih 20 tahun. Jadi ancaman pidananya 20 tahun atau seumur hidup. Bang, yang bersangkutan itu ditangkap di mana sih? Yang bersangkutan setelah kejadian masih sempat melakukan pencarian dengan warga sekitar dan warga juga melihat. Setelah melihat situasi agak tenang, kemudian pelaku melarikan diri di seputaran sana juga di daerah Majalaya kami temukan yang bersangkutan. Teka-teki mengenai pelaku pembunuhan Triana 55 tahun, warga Desa Bambe, Kecamatan Riorejo, Gresik, Jawa Timur akhirnya terungkap. Triana yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada Rabu 24 November 2021 kemarin ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri. Aparat kepolisian kini berhasil menemukan pelaku yang berinisial JS 63 tahun. Namun, JS ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di wilayah perlintasan kereta api di Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Diduga JS menabrakkan diri ke gerbong kereta api Jayakarta tujuan Surabaya-Jakarta pada Rabu 24 November 2021 sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Gresik Ibtu Wahyu Rizky mengatakan kasus pembunuhan itu secara otomatis telah ditutup. Meski demikian, pihak kepolisian juga tetap akan melakukan pendampingan terhadap Zada Talita, 25 tahun, anak pasangan suami istri tersebut yang juga turut menjadi korban. Zada ditemukan terluka parah di bagian kepala dan di pergelangan tangan dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Kini kondisinya sudah berangsur membaik. Namun demi menjaga psikis serta pemulihan, pihak kepolisian memilih menunggu dan belum meminta keterangan terhadap Zada. Sementara itu, Wahyu belum bisa memastikan soal kondisi mental Triana ataupun JS. Sempat beredar kabar bahwa keduanya merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ.
Hanya saja Wahyu membenarkan jika pasangan suami istri itu memang sempat dirawat di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Jawa Timur. Adanya pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seorang perempuan yang bernama Triana, diduga ada unsur pembunuhannya. Namun sampai sekarang suaminya Joko Sumarsono tidak berada di tempat, yang mana keduanya pernah menjadi penghuni Medur. Sebenarnya pembunuhnya ini suaminya, pembunuhnya Belum bisa dipastikan, baru dugaan, karena keduanya suami istri itu pernah menjadi penghuni Medur. kejadiannya jam berapa dan Kurang lebih 07.30 pagi. dan Diketahui oleh saksi. dari hasil olah TKP ada luka-luka di bagian apa? Tidak ada luka-luka, hanya memar saja di dahi sebelah kanan. Selain itu apa lagi tadi? Sementara itu yang tidak ada luka sama sekali di sekujur tubuh korban, jadi hanya memar di dahi dekat telinga dan ada mengeluarkan darah di telinga. Itu dugaan dipukul pakai apa nah? Beberapa dugaan dengan benda keras, sehingga menyebabkan luka. Ada satu korban lagi, putrinya bernama Talita, sekarang sedang dirawat di rumah sakit Indonesia. Mudah-mudahan segera pulih dan sehat. Seorang pengusaha kuliner berinisial HDC di Solo, Jawa Tengah tega mencabuli karyawatinya yang masih duduk di bangku sekolah. Diketahui modus tersangka mengambil hati korban dengan memberikan janji dan masukan terhadap permasalahan sekolah dan keuangan korban. Kapolresta Solo Kombes Adi Safri Simanjuntak mengungkap kasus tersebut saat gelar perkara pada Rabu 24 November 2021. Awalnya korban yang masih berusia 17 tahun itu diterima sebagai karyawan di tempat usaha makanan milik pelaku pada Juni 2021. Kemudian pada Juli 2021, korban dengan pelaku berkomunikasi secara intens. Dari situ, pelaku mengetahui permasalahan yang dialami oleh korban. Pelaku pun memberikan masukan kepada korban. Ia juga menjanjikan untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh korban. Selanjutnya pada Sabtu 18 September 2021 malam, pelaku mengajak korban ke sebuah kafe di Solo. Pelaku berdalih pertemuan itu untuk membahas permasalahan korban. Namun di kafe tersebut, pelaku mengajak korban untuk minum minuman keras. Pelaku lalu mencabuli korban di dalam mobil BMW miliknya yang diparkir di Jalan Pleret Utama Banyuanyar, Banjarsari pada Minggu dini hari. Lebih lanjut, Ade mengungkapkan korban tak bisa menghindar lantaran termakan oleh janji-janji pelaku. Dalam kasus ini, pelaku dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan. Hal itu lantaran pelaku telah mempekerjakan anak di bawah umur. Untuk pasal perlindungan anak, pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sementara untuk pasal ketenagakerjaan, pelaku diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda paling banyak 400 juta rupiah. Jadi persetubuhan ini dilakukan terhadap korbannya, yaitu yang masih bersama anak di bawah umur. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Di mana pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan oleh orang tua korban ke Polresta Surakarta melalui SPKT terkait dengan dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan dengan anak di bawah umur, termasuk dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan alkohol atau zat aktif lainnya. Jadi kejadian dimulai pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 22.30 WIB di salah satu
resto atau kafe di Kota Surakarta, Kecamatan Ngawean, Kota Surakarta, di mana tersangka menawarkan diri untuk mengantarkan korbannya ini untuk pulang ke rumahnya. Kemudian mampir ke salah satu kafe atau resto yang tuju. Dari situlah kemudian tersangka dengan janji untuk mengatasi masalah keuangan korban, termasuk terkait dengan sekolah. Kemudian tersangka menawarkan minuman keras terhadap korbannya. Bentrokan antar organisasi kemasyarakatan atau ormas di Jalan Interchange Kabupaten Karawang pecah pada Rabu 24 November 2021 siang. Kejadian itu mengakibatkan 3 orang terluka dan mobil yang ditumpangi para korban hancur. Kapolres Karawang AKBP Adi Subartono menjelaskan penyerangan berawal saat sebuah ormas sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan sebuah perusahaan di kawasan Karawang International Industrial City atau KIIC. Unjuk rasa berjalan kondusif lantaran pengamanan sudah direncanakan. Namun tiga anggota ormas yang hendak berunjuk rasa di KIIC tersasar hingga ke depan Hotel Resinda, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Mereka kemudian bertemu dengan ormas lain dan hingga akhirnya dikeroyok. Mobil yang ditumpangi pun juga dirusak oleh mereka. Tak senang temannya dikeroyok, rekan-rekan korban berencana mendatangi markas ormas yang menganiaya rekan mereka. Polisi lalu mencoba melakukan tindakan persuasif dan berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Mendengar janji dari pihak kepolisian, massa akhirnya membubarkan diri. Dalam pengamanan kericuhan, Polres Karawang dibantu oleh 600 anggota Kodim 0604 Karawang. Aldi mengimbau kepada semua stakeholder tetap menjaga kondusivitas agar Karawang tetap aman. Sebelumnya, kerusuhan antar ormas terjadi di Jalan Interchange Karawang Barat pada Rabu 24 November 2021. Akibatnya sejumlah orang mengalami luka-luka dan 1 unit mobil hancur dirusak. Keributan terjadi tepatnya di depan Hotel Resinda, Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Buntut kerusuhan terjadi kemacetan di Jalan Interchange Karawang Barat. Sejumlah kendaraan yang hendak menuju KIIC diminta putar balik. Yang terlibat tentunya ini sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengawasan hukum. Mereka itu datang dari sejumlah daerah atau gimana ke Karawang? Untuk GMBI ini datang dari sejumlah daerah, ya, ada yang dari di Bandung dan teman-teman lain, karena memang demonya ke PTIC ada undangan dari ketuanya. Demo apaan kemarin? Demo apaan kemarin? Mereka menyampaikan aspirasi masalah pengelolaan limbah di PTIC. Untuk dari Karawang sendiri, berapa ormas kemarin? Apa ya? Yang dari Karawang sendiri, yang tadi akan konvoy. Yang terlibat tadi. Tadi dari Karawang ada proses hukum sesuai dengan fakta yang terjadi. Sudah ada yang diamankan ya? Dalam pengejaran. Pemerintah kini menetapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia selama libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kebijakan itu diterapkan mulai 24 Desember 2021 hingga 21 Januari 2022. Adapun kebijakan tersebut termuat dalam Inmendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Saat perayaan Tahun Baru 2022, masyarakat dianjurkan untuk tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta tidak melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kemudian pemerintah juga melarang adanya pawai dan arak-arakan saat Tahun Baru. Sementara untuk di pusat perbelanjaan, hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk. Pengunjung juga harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk dan juga keluar dari mal. Selain itu, event perayaan Nataru di pusat perbelanjaan dan mal juga ditiadakan, kecuali untuk pameran UMKM.
Jumlah pengunjung juga tidak boleh lebih dari 50% dari kapasitas total pusat perbelanjaan. Selanjutnya, bioskop dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% dengan penerapan prokes yang ketat. Sementara itu, pemerintah juga mengatur kebijakan PPKM level 3 di tempat wisata saat momen Natal dan Tahun Baru. Khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit antara lain Bali, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Pemerintah akan menerapkan peraturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas dan juga membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50% dari kapasitas total. Selain itu, pemerintah juga melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka atau tertutup. Kemudian mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif, serta membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi, baik keagamaan maupun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Pemerintah Arab Saudi resmi melarang pengambilan foto dan video di Masjidil Haram di Mekah serta Masjid Nabawi di Madinah. Bagi pengunjung yang tidak mengikuti aturan tersebut, maka akan dikenakan denda. Menurut pemerintah Arab Saudi, mengambil gambar di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di sekitar tempat-tempat suci tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Tak ada seorang pun akan diizinkan mengambil foto dan video di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berdasarkan rencana, larangan selfie, foto, dan video itu diberlakukan untuk memberikan pesan ke semua orang. Hal itu diberlakukan untuk menyampaikan bahwa tempat suci di seluruh negeri perlu dijaga kehormatan dan martabatnya. Adapun aturan itu dibuat lantaran banyak orang lebih asik selfie dan mengambil video saat melakukan umroh, haji, dan ziarah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Hal itu tentu membuat tempat suci tersebut kehilangan esensinya. Pejabat Arab Saudi pun menjelaskan alasan dibalik larangan melakukan selfie, foto, dan video tersebut. Langkah ini diambil untuk menjamin kehormatan dan martabat tempat-tempat suci. Viral di media sosial seorang gadis asal Wonogiri, Jawa Tengah yang menjadi seorang belantik atau penjual kambing. Gadis bernama Chandra Dwi Febriani itu rupanya merupakan mahasiswi semester 7 dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta.
Video yang memperlihatkan aktivitas Chandra ketika berjualan kambing di pasar diunggah oleh akun TikTok @chandra_dff kini viral di media sosial. Hingga Rabu 24 November 2021 malam, video tersebut telah dilihat lebih dari 800.000 pengguna. Beragam komentar pun disampaikan warganet. Ada yang memberikan dukungan hingga mendoakannya. Chandra Dwi Febriani atau akrab disapa Yaya ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Yaya dapat berjualan kambing karena sosok ayahnya yang sudah lebih dulu menjadi belantik kambing dan sapi. Ia ikut ayahnya berjualan kambing sejak duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Hingga kini ia bisa berjualan kambing sendiri selama masih belajar secara daring di Wonogiri. Yaya mengatakan dirinya mulai berjualan kambing sudah 1,5 tahun yang lalu, tepatnya ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Yaya berjualan kambing setiap 5 hari sekali di Pasar Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Yaya tak malu jika harus berpanas-panasan dan berada di tengah kerumunan kambing. Ia justru mengaku bahwa keluarganya mendukung apa yang dilakukannya. Dalam sehari, Yaya dapat menjual 5-7 ekor kambing. Ia dapat meraup untung hingga 100.000 per ekornya. Selama bekerja menjadi penjual kambing, Yaya harus bisa membagi waktunya. Apalagi terkadang waktu kuliahnya bertepatan dengan jadwal ke pasar kambing. Ia pun memastikan kuliahnya tidak tertinggal dan berusaha mengikuti kuliah secara daring. Berdasarkan keterangan Yaya, meski harus menyesuaikan waktu kuliah dan kerja, ia tetap senang bisa membantu meringankan beban orang tua. Hasil jualan kambingnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.